Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan saat Indonesia menaklukkan Bahrain 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Telah meninjau 5 hari menjelang Idul Fitri, Kapolri, Panglima TNI hingga Menko PMK meninjau kesiapan jalur mudik di jalur tol Jakarta Cikampek. akan dibantukan kepada Polri. Selamat siang pemirsa, kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan saat Indonesia menaklukkan Bahrain 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Presiden Prabowo memberi semangat kepada timnas Garuda saat melawan Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno. Kedatangan Prabowo menjadi motivasi besar bagi tim asuhan Patrick Kluivert untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan. Kemenangan 1-0 atas Bahrain membuat timnas Garuda kini memiliki 9 poin, sedangkan Bahrain 6 poin, Arab Saudi 10 poin, dan Australia 13 poin. Sementara Jepang dalam posisi aman dengan jumlah 20 poin. Alhamdulillah ya kita berhasil. Kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang ikhlas. Saya ucapkan terima kasih ya. Maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah, kita sudah tahu kebingin berarti masih ada kesempatan kita maju terus. Beda nggak Pak masuk Piala Dunia? Insya Allah. Ya. Ada evaluasi nggak Pak dari Bapak? Ada evaluasi nggak Pak? Bagus. Saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. 5 hari menjelang Idul Fitri, Kapolri, Panglima TNI hingga Menko PMK meninjau kesiapan jalur mudik di jalur tol Jakarta Cikampek. Kapolri dan rombongan juga meninjau fasilitas di rest area KM 57 yang akan digunakan pemudik untuk beristirahat. Usai meninjau jalur mudik di jalan tol Jakarta Cikampek dengan menggunakan helikopter, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menko PMK Pratikno meninjau rest area KM 57 jalan tol Jakarta Cikampek. Setibanya di lokasi, mereka kemudian menggelar rapat tertutup di pos terpadu rest area kilometer 57. Hal ini dilakukan untuk memastikan puncak arus mudik lebaran berjalan aman, nyaman, dan lancar. Usai rapat, Kapolri menyampaikan situasi arus mudik di H-5 masih terpantau lancar meski terjadi peningkatan sejak H-10 lalu. Kapolri memprediksi puncak arus mudik di jalan tol Jakarta Cikampek terjadi pada H-3 mendatang. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari kebijakan ganjil genap, kontraflow, hingga kebijakan satu arah. Bahkan untuk kontraflow bisa diterapkan mulai hari ini dari kilometer 47 hingga 70 jika arus kendaraan alami kenaikan. Dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya. Ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau para pemudik untuk tidak memaksakan diri dalam mengemudi. Menurutnya, kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan dalam arus mudik. Ia pun berpesan agar pemudik, terutama pengemudi, bisa beristirahat selama 15 hingga 30 menit setiap 5 jam sekali. Dari Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten melonjak naik. Hingga Rabu siang, jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Sumatera sebanyak 13.628 orang. Jumlah tersebut melonjak signifikan jika dibandingkan hari kemarin. Adapun untuk kendaraan yang telah diangkut, 8.628 unit roda 2 dan 2.861 truk. Sementara para pemudik memilih pulang pada saat siang hari untuk menghindari tindak kejahatan saat perjalanan kembali ke kampung halaman. Mereka rela panas di jalan asal bisa bertemu keluarga dengan keadaan selamat. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau jalur mudik tol Tangerang Merak, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Kementerian PU memastikan kelayakan infrastruktur dan keamanan jalur bagi para pemudik dan siap menyambut puncak mudik pada 27 sampai 28 Maret mendatang. Dodi pun mengimbau masyarakat tidak memulai perjalanan mudik secara serentak agar dapat mengurangi potensi kemacetan dan mewaspadai terjadinya kecelakaan. Kementerian PU juga telah menyiapkan sejumlah posko istirahat di sejumlah jalur mudik, termasuk di rest area dan sejumlah masjid. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Sudah ada reporter TV One Margareta Novita. Margaret, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, Shena dan juga pemirsa, untuk kondisi arus mudik yang berada di Pelabuhan Ciwandan ini memang hari ini lebih ramai dan juga lebih padat dari hari-hari kemarin. Mengingat untuk arus puncak ini akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 28. Namun memang untuk hari ini pun terlihat sudah ramai, dan di belakang saya ini sudah ada antrian para pemudik motor yang mau menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan di Bakaheni dan juga Wika Beton yang ada di Lampung, Sumatera. Dan memang tadi kami pun sempat bertanya-tanya kepada para pemudik, ini mudik dari mana sih? Beberapa menjawab ada yang dari Meruya, kemudian ada yang dari Depok, Tangerang, dan sejumlah kota-kota lainnya. Dan untuk hari ini bisa dipastikan ada penambahan jumlah pemudik yang diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan. Ini tadi pagi diupdate sekitar 12.000 orang, namun untuk siang hari ini sudah ada data baru, ini sekitar 13.600 orang yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan yang ada di Lampung, Sumatera. Dan selain itu juga ada penambahan dari kendaraan, yakni kendaraan roda 2, ini bertambah jumlahnya yang sudah diseberangkan menjadi 8.500 unit, dan untuk truk berukuran sedang ini ada sekitar 2.800 unit, pemirsa. Dan tadi kami juga melihat banyaknya pemudik yang membawa anak kecil. Ini juga tidak usah khawatir jika ingin mudik melalui Pelabuhan Ciwandan, karena dari pengelola Pelabuhan Ciwandan sendiri ini telah menyediakan berbagai posko seperti posko kesehatan, posko pengamanan, kemudian ada posko anak di mana anak-anak ini bisa bermain sembari menunggu jalan atau waktu antrean menuju kapal. Seperti itu, Shena. Kembali ke studio. Terima kasih Margareta Novita langsung dari Ciwandan, Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemudik mulai melintasi jalur gentong di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang. Arus lalu lintas di jalur gentong pada H-5 Idul Fitri, Lingkar Gentong Tasikmalaya masih terpantau ramai lancar. Meski demikian, volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan tren tahunan, kepadatan di Lingkar Gentong kerap terjadi pada H-2 hingga H+7 Lebaran. Kepadatan didominasi oleh warga lokal yang melakukan perjalanan silaturahmi atau berwisata ke Tasikmalaya dan Pangandaran.
Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Tasikmalaya Kota telah menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas serta tim ganjal untuk membantu mengganjal kendaraan ketika menanjak saat macet. Lalu pemirsa, bagaimana arus mudik terkini di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat? Kita menuju ke Alvin Saputra. Alvin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik Sena dan juga pemirsa, memasuki H-5 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, di mana tempat saat mengabarkan saat ini berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk seperti apa mengetahui kondisi lalu lintas saat ini, saya nantinya akan langsung bertanya kepada Kasat Lantas dari Polres Tasikmalaya Kota, yaitu Pak AKP Riki. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Pak, izin Pak, ini untuk puncak arus mudik di Gentong sendiri kapan Pak kira-kira akan terjadi? Mungkin kami akan bisa memprediksikan bahwa arus mudik tahun 2025 ini sekira tanggal 27 Maret ini. Karena di tanggal 27 baru selesai perkantoran tutup. Dan untuk saat ini Pak, sudah ada berapa nih Pak jumlah kendaraan yang melewati Lingkar Gentong saat ini Pak sejauh ini? Untuk saat ini sampai dengan siang hari ini untuk kendaraan yang melintasi Gentong untuk roda 2 kurang lebih di 15.000 dan untuk roda 4-nya kurang lebih di 17.000. Dan untuk kendaraan yang lewat sini didominasi oleh kendaraan apa nih Pak di Lingkar Gentong saat ini? Untuk sementara saat ini didominasi masih roda 4 lebih ya, karena mungkin karena bercampur dengan angkutan umum, angkutan pribadi, dan angkutan barang. Ya, untuk terakhir nih Pak, ini antisipasi dari pihak polisi seperti apa nih Pak untuk memasuki arus mudik nantinya Bapak? Nah, kami sampaikan informasi juga bahwa nanti jangan takut melintas di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota karena kami sudah mempersiapkan 65 personil pada saat arus mudik ini. Tentunya kami juga memiliki call center 110. Apabila masyarakat menepati ada kendala di jalan, maka silahkan tinggal menghubungi karena 24 jam call center 110 itu aktif dan kita akan mendatangi apabila masyarakat ada kendala di jalan. Apakah ada rekayasa lalu lintas nih Pak menjelang arus mudik nanti? Nanti akan kami lakukan rekayasa lalu lintas. Yang pertama mungkin kami akan melakukan CB pengaturan, akan memagar betis seluruh anggota setiap 20 meter untuk anggota supaya untuk meminimalisir kepadatan. Yang kedua nanti kita akan mengalihkan CB pengalihan arus nanti dari arah Pamoyanan yang akan keluar ke Cihaur-Beti wilayah Kabupaten Ciamis. Dan yang ketiga paling terakhir adalah kita akan melakukan CB one way apabila memang kepadatan sudah tidak bisa memungkinkan untuk berjalan kembali untuk kendaraannya. Terakhir nih Pak, himbauan untuk masyarakat yang melakukan mudiknya Pak lewat jalur Gentong apa nih Pak? Himbauan terakhir kepada masyarakat, maka kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati, jaga keselamatan diri, patuhi petugas yang ada di lapangan, ikuti anjuran apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Bapak, makasih banyak Bapak untuk informasinya Bapak ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari Kasat Lantas dari Polres Tasikmalaya Kota. Saya kembalikan ke Siena di studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra langsung dari Lingkar Gentong. Tetap semangat dalam bertugas. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau posko pengamanan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi untuk arus mudik Idul Fitri tahun 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Didampingi Direktur Niaga PT KAI, Hadi Surya, Menkom Digi Mutia Hafid langsung melihat kesiapan posko tersebut dengan mengecek sinyal dan frekuensi alat yang digunakan. Usai melakukan pengecekan, Mutia mengatakan pelayanan posko pengamanan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi di Stasiun Gambir berjalan baik. Posko ini nantinya berfungsi untuk memastikan sinyal telekomunikasi untuk pemudik dapat diterima dengan baik, sehingga
kebutuhan komunikasi pemudik selama perjalanan dapat terpenuhi. Jadi mudah-mudahan semua telah kita persiapkan, termasuk tadi juga mengecek banyak yang nonton film-film gitu ya. Katanya kuotanya juga sudah terasa turunnya, terutama bagi mereka yang nonton film-film panjang. Itu mudah-mudahan penurunan tarif hingga 50% yang inisiasi dari Kemenkominfo dan juga operator seluler ini bisa juga memudahkan masyarakat sebagaimana arahan Presiden agar mudik dari masyarakat ini bisa terasa lebih mudah dan nyaman. Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid berkunjung ke kantor pusat TV One di Pulau Gadung, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Abdul Wahid tak hanya bersilaturahmi, tapi juga membahas rencana kerjasama untuk memperkuat publikasi pembangunan dan mendorong investasi di Provinsi Riau. Abdul Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap peran TV One sebagai media yang menyajikan berita aktual dan terpercaya. Abdul Wahid menilai TV One sebagai platform yang dapat membantu mempublikasikan berbagai program pembangunan di Riau dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bagus sekali untuk ekspos, bagian dari promosi tentang Riau. Saya ingin menumbuhkan ekonomi Riau sesuai cita Bapak Presiden itu sekitar 8%. Tentu publikasi penting dalam rangka menarik investor. Yang kedua, memberikan informasi dan kabar kepada masyarakat. Yang ketiga, tentu dengan informasi ini pengetahuan, cara pandang segala macamnya itu mulai terbuka. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengecek ketersediaan LPG di Surabaya, Jawa Timur. Di kawasan Jalan Karah, Surabaya, Bahlil memastikan bahwa ketersediaan LPG dan harganya aman. Selain ketersediaan, Bahlil juga mengecek kesesuaian berat tabung dan isi gas LPG bersubsidi 3 kg. Bahlil menegaskan sejak dilakukan penataan, harga di pasaran sudah kembali normal sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp18.000. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Damai Indonesiaku. Saya Shona Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.